Assalamualaikum Baraya Guru Bimbingan Konseling. Semoga kita selalu diberikan kesehatannya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan. RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan, atau sering kita sebut Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling, RPBK, atau yang sering kita sebut RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan, adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh seorang konselor untuk memberikan panduan dan kerangka kerja dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. RPBK merupakan bagian integral dari proses penyelenggaraan bimbingan konseling di sebuah lembaga pendidikan atau organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai materi rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling. 1. Identifikasi kebutuhan. RPBK atau RPL Rencana Pelaksanaan Layanan dimulai dengan identifikasi kebutuhan peserta didik atau klien. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kondisi individual, kelompok, atau lingkungan yang memerlukan bantuan atau dukungan konseling. 2. Tujuan layanan. Menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui layanan bimbingan konseling. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, SMART. 3. Strategi intervensi. Merinci strategi atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup teknik-teknik konseling, pendekatan-pendekatan konseling, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses konseling. 4. Jadwal pelaksanaan. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Hal ini mencakup alokasi waktu untuk setiap sesi konseling, workshop, atau kegiatan lain yang terkait dengan layanan konseling. 5. Media dan sumber daya. Menyediakan daftar media, literatur, atau sumber daya lain yang akan digunakan dalam pelaksanaan layanan konseling. Ini termasuk buku panduan, materi presentasi, atau alat bantu komunikasi lainnya. 6. Evaluasi dan monitoring. Menyertakan mekanisme evaluasi untuk menilai efektivitas layanan bimbingan konseling. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur pencapaian tujuan, merinci indikator keberhasilan, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. 7. Keterlibatan pihak terkait. Memastikan keterlibatan dan kerjasama dengan pihak terkait, seperti guru, orang tua, atau tenaga pendidik lainnya. Keterlibatan mereka dapat mendukung keberhasilan layanan bimbingan konseling. 8. Dokumentasi. Menyusun prosedur dokumentasi untuk mencatat perkembangan peserta didik atau klien selama proses konseling. Ini mencakup formulir, catatan konseling, dan instrumen evaluasi. 9. Keterbukaan dan etika. Menegaskan prinsip-prinsip etika dan keterbukaan dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Ini melibatkan kepatuhan terhadap kode etik profesi konseling dan menjaga kerahasiaan informasi. 10. Penyesuaian rencana. RPBK atau RPL Rencana Pelaksanaan Layanan harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik atau klien. Oleh karena itu, rencana ini perlu diperbarui secara berkala berdasarkan evaluasi hasil dan perubahan situasi. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling tidak hanya berfokus pada aspek teknis konseling, tetapi juga melibatkan dimensi pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi layanan secara keseluruhan. Jadi, gimana Baraya sudah pahamkan apa itu RPBK atau RPL Rencana Pelaksanaan Layanan? Untuk contoh RPL-nya kami share di kolom deskripsi ya, semangat semuanya!